Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Setelah hal itu terlihat di camp Kekaisaran Huarong, salah satu prajurit melaporkan bahwa pasukan mereka disergap oleh ras kegelapan. Lebih dari 700 prajurit terluka. Mendengar itu, Rongbing menjadi marah karena sudah lebih dari 5 hari tapi belum bisa menembus Gunung Serigala Langit. Hal itu dibenarkan oleh Mujing. Gunung Serigala Langit mudah dipertahankan tapi sulit untuk diserang. Ditambah lagi kata kakek Rong bahwa jika mengambil jalan memutar itu akan memakan waktu sangat lama. Jika itu dilakukan, takutnya ras kegelapan sudah mendominasi seluruh benua. Akhirnya kakek Rong menyuruh agar panggil bantuan dan mereka akan menembus Gunung Serigala Langit. Hingga akhirnya para pasukan dari Kekaisaran Huarong pun akan bergerak sesuai perintah. Para warga yang melihat hal tersebut membicarakan bahwa ras kegelapan itu adalah penjahat. Bahkan Pangeran Rong bisa kalah. Mereka pun bertanya-tanya dari mana asal muasal makhluk jahat yang adalah ras kegelapan tersebut. Beberapa warga pun akan mendaftar karena Kesatria Singa Api Merah sedang merekrut orang, yakni untuk bala bantuan menghadapi ras kegelapan. Nona Fangnu yang ada di sana pun ia nampaknya merindukan Nian Bing dan ingin bergabung. Tapi nampaknya ia akan menuju kediaman Adipati. Sementara itu terlihat ras kegelapan yang adalah Pingso dan Pingcao. Kata Pingso, kakek Rong sedang bertarung sengit dengan ras kegelapan mereka. Mengapa Pingcao membawa dirinya ke tempat anta beranta ini? Kata Pingcao, seseorang pasti akan lewat sini. Dan nampaknya mereka akan menyiapkan jebakan untuk Nian Bing dan kawan-kawan. Benar saja, ketika Nian Bing dan kawan-kawan lewat, Pingcao langsung menyerang dengan kekuatannya. Ia juga mengeluarkan formasi sihir teleportasi yang mengeluarkan banyak orang ras kegelapan, yakni untuk menyerang Nian Bing dan kawan-kawan. Nian Bing dan Murong mengetahui bahwa ini adalah formasi teleportasi tingkat tinggi dan ada energi gelap yang terus-menerus mengalir. Karena jumlah pasukan ras kegelapan banyak, ia pun memutuskan untuk mundur. Namun pastinya Pingcao tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun langsung menyerang yang akhirnya Nian Bing menahan serangan dari Pingcao. Setelah hal itu kembali ke kemah, Mujing dan lainnya membicarakan bahwa 10 hari mereka sama sekali belum bisa menembus Gunung Serigala Langit. Kata Rongbing, gunung tersebut sangat sulit ditembus karena ada bebatuan yang sangat keras. Ditambah lagi kata kakek Rong, ras kegelapan memanfaatkan medan Gunung Serigala Langit untuk keuntungan mereka. Jelas hal tersebut membuat pasukan Huarong sulit untuk menembus. Lalu kemudian muncullah seseorang yang mengatakan, kalau begitu buatlah jalan. Yang ternyata itu adalah ayah dari Rongbing dan juga pamannya Nian Bing. Setelah hal tersebut, paman Nian Bing menghampiri Nian Bing dan ia tidak menyangka Nian Bing sudah sebesar ini, apalagi sudah menjadi juara kompetisi penyihir. Nian Bing menanyakan seharusnya pamannya itu sibuk di urusan keluarga Rong, tapi kata pamannya bahwa ayahnya lah yang lebih menderita. Ia pun menjelaskan kepada Nian Bing bahwa kakek Rong tidak punya pilihan lain untuk mengusir ayah Nian Bing waktu itu. Namun tampaknya Nian Bing tidak ingin membicarakan hal itu karena besok masih ada pertempuran. Meski begitu pamannya tetap mengatakan saat itu kakek Rong tidak punya pilihan lain mengusir ayah Nian Bing itu untuk melindungi Nian Bing sendiri. Pamannya menyuruh untuk kembali ke keluarga Rong. Namun kata Nian Bing, tempat tanpa orang tuanya bukanlah rumahnya. Di keesokan harinya, pasukan Kekaisaran Huarong sudah ada di tebing depan Gunung Serigala Langit. Ayah Rongbing mulai menyiapkan sebuah formasi untuk menghancurkan Gunung Serigala. Ia pun menyuruh para prajurit untuk bersiap.
Hingga akhirnya serangan besar pun menghantam Gunung Serigala Langit. Dan ini adalah mantra terlarang dan menempatkan sihir hingga kondisi ekstrim. Mujing mengetahui ini karena hanya Kekaisaran Huarong yang bisa melakukannya. Sementara itu, kakek Rong menyuruh pasukan untuk melintasi Gunung Serigala. Setelah hal itu, di malam harinya, para pasukan pun beristirahat dan juga makan. Paman Nian Bing mengatakan bahwa kata putranya, masakan Nian Bing enak karena seorang koki. Dan akhirnya ia pun bisa merasakan ini dari Nian Bing. Akan tetapi Nian Bing memuji sihir yang dikeluarkan oleh pamannya yang berhasil menghancurkan Gunung Serigala Langit. Ternyata ini adalah sesuatu yang baru pamannya ketahui baru-baru ini. Ia pun menceritakan bahwa ketika ia masih muda, ia suka bermain dan tidak suka berlatih sihir. Hal itu menyebabkan dirinya dikritik oleh keluarga. Bahkan setelah dewasa pun ia tidak tertarik berlatih sihir. Ia lebih suka untuk mempelajari teori sihir. Semua orang di sekitarnya mengira ia lalai dalam tugas. Meski begitu, hanya ada satu orang yang mendukungnya, yang percaya bahwa ia dapat mencapai prestasi suatu hari nanti. Dan orang itu adalah ayah Nian Bing. Meski begitu, pamannya tidak mau berbicara lagi. Akhirnya mereka berdua pun minum kembali. Di sisi lain, kembali kepada Nona Feng Nu yang ada di kediaman Adipati. Ia pun mengatakan kepada prajurit bahwa ia ingin bertemu dengan Nyonya Ruyan. Namun kata prajurit, Nyonya sedang tidak ada di istana. Ternyata Adipati sedang pergi untuk membahas masalah penguatan di Bukit Dingin. Prajurit memberitahu bahwa ia dengar pasukan sekutu telah mengalami kerugian di Bukit Dingin. Dan saat ini setiap kerajaan sedang mempertimbangkan mengirim bala bantuan atau tidak. Daripada itu perlu membahas hal ini. Nona Feng Nu yang mendengar itu, ia tahu bahwa situasi di Bukit Dingin semakin kritis. Ia pun menitipkan botol pengecek darah untuk diberikan kepada Nyonya Ruyan dan Adipati. Sementara itu kembali kepada Nian Bing dan kawan-kawan yang sedang melintasi Gunung Serigala. Mereka pun diserang oleh ras kegelapan. Meski begitu, Nian Bing berhasil melindungi teman-teman dengan menghalau serangan dari ras kegelapan yang sedang mengejar mereka. Kembali kepada Nyonya Ruyan yang menanyakan kepada prajurit kemana perginya Nona Feng Nu. Kata prajurit, Nona Feng Nu pergi ke Bukit Dingin untuk membantu karena mendengar krisis yang terjadi. Sementara itu terlihat Nian Bing dan kawan-kawan dikepung oleh ras kegelapan. Mereka juga bingung mengapa ras kegelapan menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya Nian Bing menggunakan kekuatan sihir esnya, yakni badai es, untuk mengalahkan pasukan ras kegelapan. Meski begitu, ternyata pasukan ras kegelapan masih begitu banyak. Terlihat Rong Bing membuat tameng kekuatan untuk melindungi semuanya. Ia pun bertanya-tanya mengapa masih begitu banyak ras kegelapan. Murong menyuruh kepada Nona Lan untuk memindahkan mereka. Dikarenakan Nona Lan punya sihir ruang, Murong pun mengajak teman-teman untuk kembali ke kemah agar dibicarakan kembali dengan kakek Rong. Namun kata Rong Bing, kakeknya sedang melawan pasukan ras kegelapan. Hingga akhirnya terlihat Nian Bing menggunakan kekuatan mata titik surgawi untuk mendeteksi dan melihat lebih jauh. Ia pun melihat bahwa Wu Tong dan Wu Yin sedang menyiapkan pasukan di Gunung Siking. Ternyata itulah yang membuat ras kegelapan semakin kuat. Nian Bing akan pergi ke Gunung Siking untuk menghentikan Wu Tong dan Wu Yin. Karena selama bisa menghentikan mereka, maka bisa mengalahkan ras kegelapan. Setelah sampai di Gunung Siking, Wu Yin mengatakan apakah Nian Bing datang ke sini untuk menemuinya secara diam-diam. Ia juga menanyakan apakah pacar Nian Bing yang adalah Nona Feng Nu tidak datang bersama Nian Bing. Nian Bing pun merespon akan mengembalikan Wu Tong dan Wu Yin ke dalam tanah. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka.
Namun ketika Nian Bing akan menyerang, tiba-tiba saja jantungnya berdetak lebih kencang. Ia pun terjebak dalam formasi. Lalu muncullah penguasa Yu di sana yang langsung menyerang Nian Bing. Tapi untungnya saja Nona Feng Nu muncul tepat waktu untuk membantu Nian Bing. Terlihat Wu Yin menggunakan formasi mayat hidup untuk menyerang Nian Bing dan Nona Feng Nu. Wu Yin juga sangat marah karena Nian Bing mengganggu kencannya. Wu Tong pun merespon, jika begitu maka habisi saja mereka berdua untuk melampiaskan amarah. Pasukan mayat hidup pun menyerang kepada Nian Bing dan Nona Feng Nu. Mereka berdua pun berhasil mengatasinya. Meski begitu, harus menemukan cara untuk mengalahkan Wu Tong dan Wu Yin. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Wu Tong Wu Yin. Nona Feng Nu menggunakan kekuatan Phoenix untuk menyerang. Sementara Nian Bing menggunakan sihir ruang. Tetapi mereka berdua terpental oleh serangan yang dilancarkan Wu Tong Wu Yin. Tapi untungnya saja Nyonya Ruyan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan. Wu Tong Wu Yin yang melihat bahwa kekuatan Nyonya Ruyan mendekati Master Deity, mereka berdua pun langsung mundur karena bukan tandingan Nyonya Ruyan. Nian Bing berterima kasih karena ibu angkatnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Nyonya Ruyan juga berterima kasih karena Nian Bing telah membantunya menemukan putrinya. Akan tetapi Nona Feng Nu tampaknya tidak suka dengan Nyonya Ruyan. Nyonya Ruyan dan Nian Bing pun harus menemui kakek Rong untuk memberitahu. Berpindah kepada Rong Bing dan kawan-kawan, mereka pun kedatangan kakek Rong setelah mengalahkan ras kegelapan. Kakek Rong mengatakan bahwa puncak raungan langit ada di depan. Ia pun memerintahkan ke seluruh pasukan untuk berkemah dan beristirahat. Ia pun memerintahkan ke seluruh pasukan untuk berkemah dan beristirahat. Rong Bing juga memberitahu kakeknya bahwa Nian Bing pergi ke Bukit Dingin untuk menghentikan Wu Tong dan Wu Yin yang sedang melakukan formasi, dan nampaknya Nian Bing berhasil melakukannya. Tidak lama muncullah Nian Bing, Nyonya Ruyan dan Nona Feng Nu di sana. Nyonya Ruyan memberitahu kakek Rong bahwa ia datang ke sini untuk putrinya, yang adalah Nona Feng Nu yang telah lama menghilang. Setelah hal itu, ketika Nona Feng Nu berlatih teknik pedangnya, muncullah ibunya di sana. Nyonya Ruyan pun menyapa Nona Feng Nu. Namun kata Nona Feng Nu, ia sudah mengembalikan botolnya. Ia juga berterima kasih atas bantuan Nyonya Ruyan sebelumnya. Nyonya Ruyan meminta maaf karena saat itu ketika ia jatuh cinta kepada Adipati, ia melanggar aturan klan Phoenix. Para tetua pun menghukumnya. Mereka mengambil Nona Feng Nu dan berpura-pura membakarnya sampai mati. Tapi kata Nona Feng Nu, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Di saat ia dikritik oleh anak-anak klan Phoenix, di manakah Nyonya Ruyan? Begitupun ketika ia dihukum oleh para tetua, di manakah Nyonya Ruyan? Nyonya Ruyan melahirkannya tapi meninggalkannya sendirian di klan Phoenix karena pengkhianatan ibunya. Ia pun harus menggantikan Nyonya Ruyan di klan Phoenix sebagai Phoenix Nirvana. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk bersama orang yang ia cintai. Nyonya Ruyan mengerti tentang penderitaan Nona Feng Nu. Akan tetapi Nona Feng Nu mengatakan bahwa putri yang diinginkan oleh Nyonya Ruyan itu anggap saja sudah dibakar. Ia bukanlah putri Nyonya Ruyan. Ia seorang yatim piatu yang diasuh oleh para tetua. Dan ia adalah Phoenix harapan bagi klan Phoenix. Nyonya Ruyan memohon agar memberikan dirinya kesempatan lagi. Ia pasti akan melindungi Nona Feng Nu. Namun tampaknya Nona Feng Nu tidak mau. Ia pun tetap menganggap Nyonya Ruyan adalah Nyonya Ruyan dan bukanlah ibunya. Setelah hal itu di kemah, Nyonya Ruyan pun sembari memegang botol darah. Ia pun mengatakan ia bersalah kepada Nona Feng Nu. Nona Feng Nu tidak mengakuinya sebagai ibu. Ia juga tidak akan menyalahkan itu.
Sementara itu Nian Bing menemui Nona Fengnu yang marah kepadanya. Nian Bing mengatakan ia benar-benar serius dalam perkataannya dalam surat. Tapi Nona Fengnu bilang ia tidak membaca surat tersebut. Yang ternyata dalam surat itu dikatakan ia berharap bahwa Nona Fengnu dapat bertemu dengan orang tuanya, berkumpul kembali dengan keluarga, dan berhenti mempertaruhkan hidup Nona Fengnu untuknya. Inilah yang ingin ia katakan kepada Nona Fengnu dalam surat. Namun ketika Nian Bing ingin memegang tangan Nona Fengnu, tiba-tiba saja ia dipindahkan oleh kekuatan sihir ruang. Yang ternyata ini adalah ulah dari Nona Lan. Ia pun menyuruh Nian Bing untuk menjauh dari nona muda. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua. Magic Chef Veroren S part ke-56-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya seperti biasa akan di-update setelah 2 episode, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.